Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulan Maidi dengan NIM 24058. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu tentang eh, memeriksa frame Ethernet. Mungkin langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu latihan 1, memeriksa header frame Ethernet. Yang kita lakukan, kita menuju ke WireShark. Ini karena saya tadi coba-coba, kita akan di X saja, kita mulai dari awal. WireShark. Kemudian kita ke WiFi. Di bagian sini, di bagian atas kita klik ICMP. Oke, kalau sudah kita menuju ke terminal, klik saja di sini pencarian CMD. Kita akan ngecek IP kita. Langsung saja ketik IP config spasi slash R. Nah, di sini udah muncul semua. Kita mendapatkan fokus bagian eh, wireless LAN adapter WiFi. Kita mendapat MAC address dari PC kita. Di sini bagian physical address ini. Kemudian kita juga mendapatkan default gateway. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita copy aja, kemudian lakukan ping ke default gateway kita. Oke, ketika sudah, ini akan muncul di WireShark kita. Lanjut ke modul, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini, oh ya, ini udah ada yang saya jawab karena udah buat video berulang-ulang, jadinya mungkin lupa untuk hapus. Apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Yaitu jawabannya MAC address. Kemudian, jawabannya kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Yaitu jawaban simple untuk mengetahui MAC address. Kemudian, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Kita menuju ke untuk mengetahuinya, kita menuju ke WireShark, kita bagian sini kita klik dan kita mendapatkan source ini. Jadi ini yang jawabannya. 1A0333, kita sambil ketik aja. 1A0333, kemudian 6FBD F0. 6FBD F0. Oke, kita lanjut saja. Pertanyaan nomor 4 itu, sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Vendor ID OUI itu merupakan 3 oktet pertama dari MAC address. Jadi, kita langsung saja ngambil di sini 3 oktet pertama yaitu 1A0333. Kita biar gak lama langsung copy saja. Pertanyaan nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Yaitu yang saya katakan barusan 3 oktet pertama. Kemudian sebutkan nomor seri NIC dari source. Nomor seri NIC dari source itu merupakan 3 oktet terakhir yang ada dari MAC address. Berarti kalau vendor ID OUI itu 3 oktet pertama, sedangkan nomor seri merupakan 3 oktet terakhir. Tinggal salin aja 3 oktet terakhir, berarti bagian ini 6F BDF0. Kita copy aja biar gak lama. Sudah. Latihan 2, WireShark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Ini sudah barusan. Mengetahui IP address dari default gateway udah. Oh ya, ini udah dilakukan barusan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa MAC address dari NIC PC? Seperti yang saya katakan tadi, kita langsung ke terminal yang tadi. Kita cek di wireless adapter WiFi. Nah, di sini ada physical address. Ini merupakan MAC address dari NIC PC kita. Langsung saja copy. Kemudian pertanyaan kedua ini, apa MAC address dari default gateway? Yang kita lakukan untuk mengetahuinya yaitu ke WireShark. Nah, di sini ada destination bagian ini. Ini merupakan MAC address dari default gateway kita. Langsung tulis saja EEC0. Sorry. EE EEC0. Salah. Kita ke WireShark. EEC0 FC6 FC6 6734 6734 ya.
Selanjutnya, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Kita cek dulu di WhatsApp. Di sini maksudnya, disuruh pencet ini. Berarti jawabannya frame IPv4. Ketik saja IPv4. Kemudian, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ini adalah bahwa data mengandung informasi IP4 address, source, dan destinasi. Pertanyaannya, mana ID address dari source dan destination? Kita ke website aja. Kemudian ini, di internet protokol ini yang source, ini yang destination. Kita ketik saja, berarti yang source 192.168 191.198. Apa udah benar? Oke, dan yang destination hampir 192, 168, 191 dan 8. Sama, cuma beda belakang. Biar agak lama kita copy aja. Kemudian soal selanjutnya, oh ini salah ini. Soal nomor 5. Udah biarin. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII dalam panel packet bit atau bagian bawah. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel packet bits. Kita lihat di Internet Protocol Message yang disorot yaitu ini 08 sampai 69. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Kita lihat oktet terakhir 68 dan 69. 68, 69. Ya, kita perbaiki dulu ini. 5. Udah, biarin. Kemudian, biar gak boros waktu, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan oh, ini bukan pertanyaan, ini semacam tutor. Kemudian, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device dan MAC address, kita menuju ke website. Kita lihat resource. Nah, kita melihat ini merupakan device-nya. Kemudian yang belakang itu merupakan MAC address-nya. Jadi kita tinggal ketik aja di situ. Device titik 2. Sama seperti ini jawabannya. Ya betul, yang 1A. Tinggal jawab. Oke, sudah. Kemudian latihan ketujuh, menangkap paket host jauh. Dimana di apa ya, contoh di langkah 7 ini kita mengharuskan untuk ngeping dari ini www.cisco.com. Nah, sebelumnya ada trouble atau problem. Jadi beberapa hari yang lalu saya sedikit merembuk ke teman saya. Ternyata kenapa bisa gagal, karena lebih singkatnya itu penjelasannya cuma karena routernya itu semacam keblok. Jadi kalau aku ganti wifi punya temen aku itu bisa. Mungkin dilanjutkan saja ke hmm, tutor yang biar kita ngeping ke Cisco. Yang pertama itu kita buka websitenya dulu. Kita semacam yang video depan, kita tinggal ketik ICMP.
Kemudian kita pergi ke terminal cmd ping www.cisco.com. Yes. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita langsung cek saja ke aplikasi Wireshark-nya dan kita bisa lihat udah keluar. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam frame request echo atau ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Jadi kita lihat saja di Wireshark-nya di bagian ini Ethernet 2. Kita akan melihat destination dan source. Ini merupakan source dan yang ini destination. Kita tinggal tulis saja, saya belah dua biar tidak repot. Yang source-nya ini F666 86, kemudian BF apakah benar BF BA04 BA04. Kemudian di destination-nya itu MAC address-nya ini di atasnya yaitu benar, oke, F89E F8 jadi 29E 9497 497 6477. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Jadi IP addressnya source dari destination-nya ini di bagian Internet Protocol version. Untuk source-nya ini, kemudian destination-nya yang ini. Kita langsung ketik saja di source ini 184 titik 26.109 26.109 ya dan 36. Kemudian di bagian destination-nya ini kita ketik aja 10.248.201 dan 156. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Itu jawabannya simple saja, karena router yang digunakan itu tetap atau enggak berubah. Jadi MAC address sama namun IP berubah. Kemudian di pertanyaan yang terakhir itu, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Ini terlampir pada modul yang di atas. Jadi kita tinggal copy paste saja di preamble. Ctrl C. Cek 12. Ctrl V. Nah, udah selesai semua. Mungkin cukup itu saja ya video penjelasan dari modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.